Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andita Sitalia dari Prodi Gizi ITSPK Muhammadiyah Surakarta tingkat 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang fungsi mikromolekul, vitamin, dan mineral dalam tubuh manusia. Presentasi kali ini saya lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah biokimia dengan pengampu Pak Dodi Lutfianto. Baiklah, dapat dilihat di sini saya akan mempresentasikan tentang mikromolekul, vitamin, jenis vitamin, mineral, dan jenis mineral. Yang pertama kita akan memulai dengan mikromolekul. Baiklah, yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang mikromolekul. Mikromolekul adalah suatu senyawa yang paling sederhana atau monomer dari makromolekul atau polimer. Dan apabila digabungkan, maka mikromolekul dapat membentuk sebuah makromolekul. Berat molekul mikromolekul itu rendah dan mengandung sejumlah unsur atom. Selanjutnya, fungsi dari mikromolekul adalah mengatur proses metabolik dalam tubuh untuk menunjang fungsi kehidupan. Selain itu, mikromolekul dapat diartikan sebagai segala bentuk molekul atau nutrien yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit. Nah, contoh dari mikromolekul adalah asam amino dan apabila digabungkan dapat membentuk makromolekul seperti protein. Baiklah, poin selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah vitamin. Nah, vitamin adalah senyawa organik yang dibutuhkan oleh manusia dalam jumlah yang sedikit yang dapat disuplai dari makanan karena vitamin tidak dapat dibentuk dalam tubuh manusia sendiri atau tubuh hanya dapat memproduksi dalam jumlah yang sedikit. Secara umum, vitamin bertindak sebagai koenzim dari enzim-enzim yang berperan dalam jalur metabolisme tubuh. Vitamin terdapat dua jenis, yaitu vitamin larut dalam air dan vitamin larut dalam lemak. Vitamin larut dalam lemak contohnya adalah vitamin A, D, E, K, atau biasa kita sebut dengan vitamin AD biar lebih mudah menghafalnya. Dan vitamin yang larut dalam air contohnya adalah vitamin B dan vitamin C. Vitamin B sendiri terbagi menjadi beberapa jenis. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mineral. Yang pertama kita harus tahu dulu mineral itu apa sih? Nah, mineral adalah suatu senyawa anorganik karena mineral tidak mengandung rangka karbon. Dalam tubuh manusia, mineral dapat bertindak sebagai kofaktor yang memainkan peran fungsional dalam sel manusia. Nah, fungsi dari mineral sendiri itu adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan, produksi energi, serta pemanfaatan dan pemeliharaan homeostatis internal. Berdasarkan penggunaannya, mineral dibagi menjadi 3, yaitu makromineral yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, mikromineral dibutuhkan dalam jumlah yang lebih sedikit daripada makromineral, dan yang terakhir adalah mineral ultra trace atau mineral yang dibutuhkan dalam jumlah yang paling sedikit. Baiklah, yang selanjutnya adalah jenis-jenis vitamin. Seperti yang sudah saya katakan di awal bahwa vitamin adalah terdiri dari dua, yaitu vitamin larut dalam air dan vitamin larut dalam lemak. Yang pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang vitamin larut dalam lemak atau vitamin A, D, E, dan K. Baiklah, yang pertama adalah vitamin A atau retinol. Vitamin A sendiri berdasarkan oxidative state-nya atau reaksi oksidatifnya dibagi menjadi 3 golongan, yaitu retinol, retinal, dan asam retinoat. Retinol adalah prekursor langsung untuk dua metabolit aktif yang penting. Yang kedua ada retinal memainkan peran penting dalam penglihatan. Dan yang terakhir adalah asam retinoat sebagai pembawa pesan intraseluler yang mempengaruhi transkripsi sejumlah gen. Sumber dari vitamin A sendiri tersebut bisa kita dapatkan dari sayuran hijau, wortel, tomat, hati, susu, minyak ikan, dan telur. Nah, gejala defisiensi dari vitamin A. Gejala defisiensi dari vitamin A yaitu
terjadinya penyakit xerophthalmia, nyctalopia, bercak pada mata, kulit dan rambut kering, infertilitas, penurunan sekresi hormon tiroksin. Nah, selain bisa terjadi kekurangan vitamin A, juga bisa terjadi kelebihan vitamin A dengan gejala penglihatan kabur, nyeri tulang, pusing, mual, hipersensitivitas terhadap cahaya. Nah, yang terakhir dari vitamin A, apa sih fungsi dari vitamin A itu sendiri? Fungsi dari vitamin A sendiri itu bisa untuk penglihatan. Nah, gimana tuh maksudnya? Jika jumlah vitamin A mencukupi, maka penglihatan kita akan semakin bagus. Dan apabila jumlah vitamin A tidak mencukupi, maka penglihatan kita akan terganggu seperti rabun. Seperti itu. Dan yang kedua, fungsi dari vitamin A adalah resistensi terhadap penyakit menular. Kekurangan vitamin A bisa meningkatkan frekuensi dari tingkat keparahan penyakit. Penelitian juga membuktikan pemberian vitamin A pada anak kurang gizi itu bisa menurunkan resiko kematian apabila anak tersebut terkena cacar. Hal ini terjadi karena efek antiinfeksi disebabkan oleh kebutuhan vitamin A dalam tubuh yang normal. Yang selanjutnya adalah integritas sel epitel. Apabila kekurangan vitamin A dapat menyebabkan gangguan fungsional epitel karena gangguan regulasi transkripsi yang berhubungan dengan pensinyalan asam retinoat. Yang selanjutnya adalah pembentukan tulang. Sel-sel tulang osteoblas dan osteoklas bergantung pada ketersediaan vitamin A. Yang terakhir adalah reproduksi. Vitamin A dibutuhkan untuk pembentukan sperma dan siklus reproduksi yang normal pada perempuan. Oleh karena itu, vitamin A dalam tubuh haruslah dalam kadar normal. Sumber dari vitamin A itu sendiri adalah berupa sayuran hijau, wortel, tomat, hati, minyak ikan, dan susu. Baiklah, vitamin yang selanjutnya adalah vitamin D atau kalsitrol. Nah, dalam vitamin D itu sebenarnya dalam tubuh sudah memiliki vitamin D, akan tetapi vitamin D tersebut harus diaktifkan dengan paparan sinar matahari sehingga ketika pagi hari kita dianjurkan untuk berjemur itu agar vitamin D dalam tubuh kita bisa menjadi aktif dan bisa berfungsi bagi tubuh kita. Namun selain dari yang sudah ada dalam tubuh kita, kemudian dengan berjemur, sumber makanan vitamin D yang lain yaitu telur, hati, minyak ikan, daging mentah, makanan terfortifikasi, dan juga sayuran hijau seperti bayam. Akan tetapi jumlah vitamin D dalam sayuran itu atau dalam tumbuhan itu hanya sedikit. Nah, kemudian apa sih gejala defisiensi dari vitamin D ini? Gejala defisiensinya yaitu rickettsia dan osteomalsia. Sedangkan gejala kelebihannya yaitu hiperkalsemia. Kemudian fungsi dari vitamin D adalah membantu penyerapan kalsium di usus dan menginisiasi penyerapan ion fosfat dan magnesium serta merangsang ekspresi protein dalam pengangkutan kalsium. Selanjutnya ada vitamin E atau tokoferol yang sumber makanannya itu berasal dari minyak sayur, mentega, daging mentah, dan ikan. Serta fungsi dari tokoferol atau vitamin E ini adalah antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas seperti superoksida dan hidrogen peroksida. Kemudian juga dapat mencegah kerusakan oksidatif pada membran berlipid. Yang selanjutnya ada vitamin K atau phytonadion. Sumber dari vitamin K sendiri adalah sayuran hijau, kacang-kacangan, daging ayam, alpukat, dan keju.
Fungsi dari vitamin K adalah koenzim utama enzim karboksilase. Selanjutnya, vitamin yang larut dalam air. Seperti yang sudah katakan, ada dua vitamin, yaitu vitamin B dan C. Akan tetapi vitamin B ini memiliki banyak jenis seperti riboflavin, tiamin. Yang pertama adalah vitamin B1 atau tiamin. Nah, vitamin ini berasal dari beras coklat, sayuran hijau, kentang, pasta, hati, dan telur. Nah, fungsinya adalah sebagai koenzim tiamin pirosfosfat. Yang selanjutnya adalah B2 atau riboflavin. Sumbernya adalah berasal dari makanan atau minuman, produk yang mengandung susu, kemudian sayuran hijau, kacang-kacangan, hati, dan jamur. Nah, fungsi dari riboflavin sendiri adalah prekursor koenzim flavin adenin nukleotida. Yang selanjutnya adalah vitamin B3 atau niacin, yang sumbernya berasal dari daging, ikan, serealia, kacang-kacangan, dan jamur. Kemudian fungsinya adalah sebagai prekursor koenzim NAD dan NADP. Yang selanjutnya adalah vitamin B6 atau pirotoksin. Sumbernya berasal dari daging, ikan, kacang-kacangan, pisang, dan kentang. Fungsinya adalah sebagai prekursor piridoksal fosfat. Dan selanjutnya vitamin B7 atau biotin. Sumbernya berasal dari telur, hati, sayuran hijau, dan fungsinya sebagai koenzim yang mengkatalisis karboksilasi, dekarboksilasi, dan deaminasi penyakit. Yang selanjutnya adalah vitamin B9 atau folat, yang sumbernya berasal dari kacang-kacangan, sayuran hijau, buah sitrus. Kemudian fungsinya adalah sebagai koenzim sintesis asam amino, serta purin dan timin pada DNA. Yang terakhir dari vitamin B adalah vitamin B12 atau kobalamin, yang sumbernya itu berasal dari ikan, daging, dan olahannya, serta fungsinya adalah sebagai koenzim yang terlibat dalam proses metabolisme. Baiklah, terakhir dari vitamin, yaitu vitamin larut dalam air, vitamin C. Sumber dari vitamin C adalah buah sitrus, kentang, sayuran hijau, stroberi, paprika hijau. Kemudian untuk fungsinya apa sih? Fungsi dari vitamin C adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan, biosintesis kolagen, I-karnitin, dan neurotransmitter tertentu, metabolisme protein, antioksidan fisiologis, meregenerasi antioksidan lain dalam tubuh. Baiklah, yang terakhir dari presentasi saya adalah jenis mineral. Nah, jenis mineral tadi sudah saya sebutkan bahwa mineral ini terbagi menjadi 3, makromineral, mikromineral, dan mineral ultra trace. Nah, yang pertama adalah makromineral. Itu adalah mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang banyak, seperti kalsium, fosfor, magnesium, sodium, potasium, klorin, dan sulfur. Yang kedua adalah mikromineral yang dibutuhkan oleh tubuh itu hanya dalam jumlah yang lebih sedikit daripada makromineral. Nah, contoh dari mikromineral sendiri ini adalah kromium, tembaga, fluor, iodin, besi, zinc, selenium, molybdenum, mangan, besi. Dan yang terakhir adalah mineral ultra trace atau yang dibutuhkan dalam jumlah yang paling sedikit. Contohnya adalah arsenik, boron, nikel, silikon, dan vanadium. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.